Halo guys, perkenalkan nama aku Gracia Fidelio. Aku mahasiswa aktif dari Universitas Bakri jurusan Ilmu Politik Konsentrasi Hubungan Internasional. Hari ini aku mau jelasin ke kalian tentang asosiasi politik dan bisnis. So, without any further ado, let's get started. Sebenarnya asal politik itu dari mana sih? Seperti yang kita ketahui, asal politik merupakan gabungan dari uang dan networking atau hubungan. Hari ini kita akan sedikit membahas mengenai asosiasi bisnis dan politik. Kalian tahu gak sih, sebesar 381,55% atau sebanyak 6 dari 10 anggota DPR ialah pembisnis. Menarik gak sih guys? Kenapa pembisnis korelasinya erat banget dengan politik? Perusahaan sebagai organisasi bisnis memiliki faktor-faktor yang mempengaruhi dari luar organisasi yang disebut lingkungan. Lingkungan dibedakan menjadi dua, yaitu lingkungan tugas atau task environment dan lingkungan umum atau societal environment. Salah satu elemen lingkungan umum yang mempengaruhi organisasi bisnis secara tidak langsung adalah lingkungan politik, yang meliputi kebijakan publik, regulasi, stabilitas politik, hubungan dengan pemerintah, dan respon terhadap isu-isu sosial yang relevan. Asosiasi bisnis dan politik ini sudah sangat erat sejak era penjajahan Belanda atau sebelum Indonesia merdeka. Mulai dari VOC, di mana VOC yang tadinya hanya sebuah perusahaan dagang, namun melenceng karena berbagai kepentingan VOC, sehingga mayoritas kebijakan yang dibuat adalah kebijakan politik yang tentunya aja merugikan masyarakat Indonesia pada saat itu. Lalu pada era awal kemerdekaan, seperti munculnya pasar gelap oleh aparat negara atau militer, dan terciptanya hubungan gelap antar pemerintah dan pengusaha dalam hubungan perdagangan atau penyelundupan. Lalu dalam Orde Lama, ada juga program Benteng di mana bertujuan mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional. Dan masih juga terjadi hingga saat ini. Seperti yang dikatakan dalam buku Politics, Business, and the States in Post-Soeharto Indonesia yang ditulis oleh Fukuoka, di situ dikatakan in the post-Soeharto era, business is involved in policy making more than ever before. Lalu, contoh kasus asosiasi bisnis dan politik yang bisa kita lihat dengan jelas pada saat ini adalah pemberian izin usaha pertambangan atau IUP batubara kepada Ormas untuk mengelola usaha pertambangan yang diberikan oleh Jokowi atau Presiden Indonesia. Berdasarkan PP nomor 25 tahun 2024, setiap Ormas diberi hak kelola pertambangan. Hal ini memicu rakyat bertanya-tanya dan menimbulkan respon yang berbeda-beda. Seperti, apa sebenarnya urgensi diperbolehkannya Ormas untuk mengelola tambang? Apa niat atau tujuan yang sesungguhnya? Luhut juga menyebutkan bahwa pemberian izin pertambangan khusus untuk Ormas rawan menimbulkan konflik kepentingan. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia mengatakan manusia memiliki hak untuk menjadi produktif. Jadi, ruang-ruang produktivitas rakyat apapun salurannya harusnya diberikan. Pertimbangan pemberian kepada Ormas karena ada sayap-sayap bisnis organisasi yang memungkinkan. Lalu, Koordinator Jatam Nasional atau Bapak Melki Nahar menyebutkan pemberian izin usaha tambang untuk Ormas bukan bertujuan untuk mencapai kesejahteraan bersama atau terkait pembukaan lapangan pekerjaan. Beliau melihatnya tidak dalam rangka untuk mencapai kesejahteraan bersama karena yang namanya tambang itu kan padat modal dan padat teknologi. Dan dia juga tidak melihat dampak yang diberikan pada kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, dia menilai bahwa penerbitan PP tersebut lebih memiliki tujuan politik, yakni menjaga pengaruh Bapak Jokowi setelah dia lengser dari jabatan Presiden Republik Indonesia. Jadi dapat kita simpulkan, hingga saat ini adanya pengaruh politik dalam kebijakan ekonomi merupakan hal yang nyata, seperti untuk menjaga stabilitas dan dukungan politik aktor-aktor tertentu. Jadi secara implikatif, sebetulnya pemberian izin pertambangan kepada Ormas semena-mena tidak hanya untuk menambah investasi dalam negeri, tetapi secara kepentingan politiknya juga ada, yaitu untuk membantu elektoral politik Jokowi dan kroni-kroninya ke depannya atau di masa yang akan datang dalam menjalankan agenda setting politik mereka. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat.